Assalamualaikum, saya mau mempraktekkan aplikasi kasir untuk usaha rumahan ya. Caranya tinggal tatap seperti ini ketika ada orderan, misalnya beras kencur 3, kunyit asam 2 ya. Bisa juga langsung ditulis angkanya, misalnya sinom ini ada orang beli 3. Bisa juga menggunakan filter kategori, misalnya minuman, nah tampil minuman saja. Atau berdasarkan pencarian, misalnya saya mau ketik sinom, maka muncul sinom saja. Nah, kemudian klik keranjang. Nah, di keranjang ini untuk mengkonfirmasi lagi ke pelanggan, bisa menghapus, menambah atau mengurangi jumlah orderan. Klik bayar, misalnya orangnya bayar 100.000. Untuk nomor meja ini opsional ya, jika diisi maka muncul di struk, jika tidak diisi maka tidak muncul di struk. Klik bayar. Nah, seperti ini kembaliannya tampil ya. Kemudian untuk cetak struknya kita harus mengkoneksikan printernya dulu. Kita cukup mengkoneksikan satu kali saat aplikasi pertama dibuka. Setelah printernya sudah connect, kita tinggal tekan tombol print. Nah, seperti ini. Struknya ini tanpa watermark sama sekali, cakep sekali. Ada logonya, untuk nama toko, WA, dan kalimat di bawah ini bisa di custom, ada settingannya. Fitur dari aplikasi ini, yang pertama ada fitur stok. Fitur stok ini opsional ya, bisa dipakai atau tidak. Kemudian ada mutasi stok, ini untuk melacak barang keluar masuk, ada historinya nanti. Kemudian ada laporan penjualan per nota, ini bisa digunakan untuk cetak ulang struk dan kita bisa melihat dalam satu hari ada berapa transaksi atau ada berapa nota. Kemudian ada laporan penjualan per barang, ini untuk memudahkan waktu tutup buku dan memudahkan melihat mana barang yang laku atau tidak. Ini di laporan penjualan per barang ini kita bisa melihat misalnya gorengan OTOT laku berapa, sinom laku berapa, seperti itu. Kita juga bisa memfilternya berdasarkan kategori barangnya atau berdasarkan shift. Misalnya ada shift pagi dan shift malam, kita bisa membedakan omset pagi berapa, omset malam berapa. Kita juga bisa memfilternya berdasarkan tanggalnya. Kemudian ini ada print laporan penjualan, kita juga bisa mencetak, ini memudahkan untuk laporan ke owner. Kemudian ada export penjualan ke Excel. Ada nomor meja atau nama pelanggan, ini berfungsi untuk memudahkan memanggil pelanggan atau menemukan meja pelanggan. Ini opsional ya, jika nama pelanggan atau nomor mejanya diisi maka tampil di struk, kalau tidak diisi maka di struknya juga nggak tampil. Kemudian ada master barang. Kemudian di master barang ini kita bisa menambahkan nama barangnya, harga, kemudian setting stok, menambahkan stok, mengurangi stok, dan setting stok, mengaktifkan atau tidak mengaktifkan stoknya. Kemudian ada kategori barang. Kategori barang ini untuk memudahkan pengelompokan barang, misalnya ada minuman, ada jajan, ada makanan, dan lain-lain. Kemudian ada setting struk. Setting struk ini digunakan untuk setting logo, setting alamat toko, nama toko yang ada di struk tadi. Kemudian keunggulan dari aplikasi ini yaitu berbasis Android, offline tanpa koneksi internet, tanpa langganan. Nah, tanpa langganan berarti cukup sekali beli aja ya di awal, bisa dipakai selamanya. Kemudian simple, mudah digunakan, tampilannya ini sangat-sangat simple, bahkan emak-emak juga sudah banyak yang menggunakan aplikasi ini. Kemudian printer thermal bluetooth. Nah, printer ini bisa beli printer yang pakai colok listrik atau printer yang pakai charger. Dan bluetooth ini contoh printernya seperti ini ya. Nah, seperti ini contohnya. Kalau ini yang nggak pakai colok listrik, berarti pakai baterai ya. Ini sangat enak dibawa kemana-mana.
Kemudian ada fitur support WA. Support WA ini untuk konsultasi secara gratis, atau jika terjadi kendala bisa hubungi dengan saya langsung di WA. Saya akan mempraktekkan fitur-fitur ini satu persatu, jadi tonton video ini sampai habis biar paham, dan jangan lupa like dan subscribe video ini biar nggak ketinggalan info-info menarik dari aplikasi ini. Berikut fitur yang pertama yang kita coba itu ada laporan penjualan per barang. Di sini kita bisa melihat total omset, total barang yang laku, dan total detailnya. Nah, ini seperti ini ya. Kita juga memfilter berdasarkan nama kasirnya, misalnya nama kasir Koko atau Kakak. Misalnya Kakak itu shift pagi, kita bisa melihat dengan kasir Kakak saja. Kakak nggak ada karena tadi saya loginnya pakai Koko. Kalau Koko, nah kalau Koko tampil ya. Atau berdasarkan kategori, misalnya saya mau lihat minuman saja. Nah, yang tampil minuman saja. Omset minuman sekian, total barang yang laku di minuman sekian. Misalnya saya mau mencetaknya juga bisa untuk memudahkan laporan penjualan ke ownernya. Nah, mencetak laporan penjualan per barang, hasilnya seperti ini. Dari tanggal sampai tanggal, nama kasirnya Koko, kategori barang, all kategori, total omset sekian. Nah, detailnya seperti ini. Berarti kita bisa laku hari ini, beras kencur laku berapa, kunyit asam laku berapa, dan seterusnya. Kemudian ada laporan penjualan per nota. Di sini kita bisa melihat hari ini laku berapa transaksi ya, ada berapa nota, dan di menu ini juga bisa untuk mencetak struk, digunakan untuk mencetak ulang struk. Kemudian ada laporan detail. Nah, di sini kita bisa melihat laporan penjualan secara detail, secara terperinci, dan bisa ekspor ke Excel. Nah, ada di folder download ya setelah diekspor. Kemudian ada laporan stok. Dan untuk laporan stok ini, loh, kenapa kok minus ini? Minus ini karena tadi saya lupa untuk menambahkan stok sebelum transaksi. Untuk menambahkan stok ini di menu master barang ya. Nah, kita bisa menambahkan misalnya beras kencur kita stok 10, kunyit asam stok 10, sinom stok 10 misalnya ya, seperti ini. Jadi tadi kasusnya itu saya lupa untuk menambahkan stok sebelum ada transaksi. Nah, jadi stoknya sekian. Untuk laporan mutasi ini untuk mengecek mutasi stok, misalnya OTOT ini, nah, atau beras kencur misalnya. Nah, kita bisa melihat stok awal ada transaksi 1, kemudian ada lagi penambahan stok 10, seperti itu untuk laporan mutasi stok. Dan jika kita tidak menggunakan stok itu juga bisa, misalnya kita nggak pakai rekap stok di aplikasi, kita tinggal tanpa stok, kita setting tanpa stok, misalnya beras kencur tanpa stok ya, kunyit asam juga tanpa stok misalnya. Kita cek di laporan stok. Nah, tidak akan tampil kunyit asam dan beras kencur tadi, tidak akan tampil, dan saat transaksi juga tidak akan mengurangi stok karena stoknya tidak diaktifkan. Kemudian ada menu master kategori barang. Ini untuk memudahkan pengelompokan tadi ya, pengelompokan barangnya, ada minuman, makanan, jajan, seperti itu. Untuk memudahkan waktu kita transaksi di sini. Nah, ternyata makanan tak masih kosong, minuman tampil minuman aja, jajan tampil jajan saja. Kemudian fitur setting toko. Fitur setting toko ini digunakan untuk mengedit nama toko, alamat, nomor HP, IG, dan lain-lain. Kita juga bisa menambahkan atau tanpa logo. Jika berminat atau ingin konsultasi, bisa hubungi saya di nomor WA yang ada di deskripsi ya. Terima kasih.
Jangan lupa like dan subscribe video ini.